Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masratun Nisa Ilmargiyah akan mempresentasikan tentang media pendidikan perspektif hadis dengan dosen pengampu Siti Mahmudah. Langsung saja ke pembahasan. 1a. Pengertian media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata media berarti perantara atau pengantar pesan atau pengirim kepada penerima pesan. Menurut Zakiyah Darajat, media pendidikan merupakan benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik itu di luar maupun di dalam kelas, yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Media pendidikan juga merupakan sesuatu yang menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa media pendidikan Islam adalah alat bantu untuk sarana yang dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan materi atau informasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu manusia yang sempurna. Rasulullah SAW dalam proses pendidikan dan pengajarannya menggunakan dua media, yaitu media manusia dan media bukan manusia. B. Macam-macam pendidikan perspektif hadis. Adapun media pendidikan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu 1. Media manusia. Dalam proses pembelajaran, Rasulullah menjadikan pribadinya sebagai media. Dengan ucapan, sifat maupun perilaku, beliau para sahabat mampu memahami ajaran Islam dan mengamalkannya dengan baik. Pada hal ini, beliau mengajukan pertanyaan dan menggunakan organ tubuhnya sebagai media ketika diperlukan. Adapun media yang diterapkan Nabi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh umatnya antara lain dengan melalui media perbuatan Nabi sendiri, di mana beliau memberikan contoh langsung yang dikenal dengan istilah uswah hasanah atau contoh teladan yang baik. Seluruh perilaku Rasulullah adalah contoh yang baik dan juga berfungsi sebagai media pendidikan seperti Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu sekalian melihat saya sholat. Media berbasis manusia mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan memberi contoh. B. Media lidah dan jari. Dalam mendidik dan mengajar, anggota tubuh pendidik dapat dijadikan media agar perhatian peserta didik terpusat dan dapat memahami pelajaran dengan mudah. Sehubungan dengan ini, terdapat hadis antara lain sebagai berikut. Langsung saja ke artinya. Dari Sufyan bin Abdillah atas Sakafi, ia berkata, saya pernah berujar, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada suatu hal yang akan saya pegang selalu. Beliau bersabda, katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian beristiqomahlah atau konsistenlah dengan pengakuan itu. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan tentang diri saya? Beliau memegang lidahnya kemudian berkata ini. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. C. Media tangan. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW ditanya seorang tentang haji yang dilakukannya. Orang itu bertanya, aku menyembelih hewan sebelum aku melempar jumroh. Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang maksudnya tidak apa-apa, dan aku mencukur sebelum menyembelih. Beliau memberi isyarat yang maksudnya tidak apa-apa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW ditanya tentang dua hal yang sehubungan dengan pelaksanaan ibadah haji, yaitu tentang menyembelih hewan sebelum melontar jumroh dan mencukur rambut sebelum menyembelih. Kedua pertanyaan itu secara berurutan dijawab oleh Rasulullah dengan menggunakan tangan sebagai media pembelajaran. 1. Media bukan manusia.
Langit dan bumi merupakan dua komponen besar di alam ini. Keduanya dapat disaksikan oleh manusia. Oleh karena itu, keduanya dijadikan sebagai media pembelajaran oleh Rasulullah SAW. 2. Media matahari dan bulan. Media matahari dan bulan adalah benda langit yang dapat disaksikan oleh mata manusia dengan jelas karena memiliki cahaya yang terang. Rasulullah SAW menggunakan kedua benda langit ini sebagai media pembelajaran. 3. Media gambar. Media gambar adalah media dengan cara membuat gambar dapat berupa garis yang menjadi mudah untuk dipahami. Seperti ketika Rasulullah menjelaskan tentang hanya ada satu jalan menuju jalan Allah dan banyak jalan menuju jalan setan. C. Manfaat menggunakan media pendidikan. Menurut Omar Humalik, penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan, minat, dan motivasi, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Adapun manfaat penggunaan media dalam proses pembelajaran antara lain: 1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Materi menjadi lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. 3. Metode belajar akan lebih bervariasi. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar.